Semangat pagi, salam sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih. Mari kita kembali mempersekutukan hati, pikiran, dan kehidupan kita untuk masuk hadirat Tuhan melalui saat teduh dengan rehat edisi Kamis 24 September 2020. Mari saudara-saudaraku kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu, mensyukuri segala kasih dan penyertaan-Mu yang tak berkesudahan dalam hidup kami hari lepas hari. Pagi ini Tuhan, kami mempersekutukan kehidupan kami untuk mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi sumber kekuatan, semangat, dan pedoman dalam kami menjalani kehidupan ini. Roh Kudus tolong kami. Berfirmanlah Tuhan, di dalam Yesus Kristus yang sudah mengampuni dosa kami. Amin. Firman Tuhan pagi ini dari Mazmur 78 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Pelajaran dari sejarah. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Amin. Menceritakan karyanya melalui sejarah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Presiden Soekarno pernah mempopulerkan istilah jas merah, singkatan dari jangan sekali-kali melupakan sejarah. Presiden Soekarno mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk tidak melupakan sejarah, agar peristiwa yang terjadi pada masa lampau dapat dikenang dan diceritakan kembali bagi generasi selanjutnya. Pemazmur juga belajar untuk mengingat setiap karya Tuhan dalam sejarah. Mazmur 78 ayat 1 sampai 4 berisi nyanyian pengajaran Asaf bagi umat untuk memasang telinga. Ayat 1, mendengar pengajaran, peringatan, hukum, cerita, dan puji-pujian tentang perbuatan Allah dalam sejarah. Pemazmur tidak hanya berharap perbuatan Allah itu didengar umat pada zamannya, melainkan berharap agar dari generasi ke generasi cerita mengenai karya Allah dalam sejarah terus menerus diceritakan. Ayat 2 sampai 3 bacaan kita. Bagi Dialah puji-pujian karena perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Ayat 4. Kisah yang perlu diceritakan. Pertama, kegagalan nenek moyang mereka menanggapi kasih sayang dari Allah yang menyebabkan mereka tidak taat, untuk menjadi pelajaran bahwa di balik ketidaktaatan ada penghukuman. Kedua, agar umat selalu menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan Allah dalam sejarah, serta selalu memuji Allah akan perbuatan yang ajaib yang telah dilakukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita ada begitu banyak karyanya yang patut untuk dikenang dan dibagikan bagi orang lain. Sejarah telah mencatat betapa karyanya luar biasa bagi kita. Mulai dari penciptaan sampai pada pengorbanan Yesus Kristus yang digenapi di kayu salib.
Karena itu saudara-saudara, selaku umat percaya, kita dipanggil untuk menceritakan karyanya, menyatakan kebaikan Tuhan kepada semua orang, agar mereka semakin bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kami di dalam kerajaan surga. Tuhan yang senantiasa memelihara dan melindungi kami, bahkan mengasihani kami dalam sepanjang kehidupan kami. Berkat-Mu, pemeliharaanmu terus kami nikmati dalam sepanjang kehidupan ini. Bahkan di pagi yang indah ini, kebenaran firman-Mu telah diperdengarkan bagi kami, yang mengajarkan kami untuk selalu menceritakan karya Allah di dalam kehidupan ini. Roh Kudus, tolong kami, sehingga kami mampu untuk mengingat dan menceritakan, membagikan perbuatan-perbuatan besar Allah dalam kehidupan kami. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu menyerahkan perjalanan hidup hari ini. Tuntun kami Tuhan, karuniakan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, sehingga kami mampu mengangkat pekerjaan kami, pelayanan kami dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Berkati setiap pekerjaan kami Tuhan, usaha kami, rencana-rencana kami ke depan, biarlah berjalan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Dan biarlah dari dalamnya berkat-berkat Tuhan senantiasa kami petik dan nikmati, dan tetap menjadi saluran berkat. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami menyerahkan kehidupan keluarga kami Tuhan, anak-anak kami, cucu-cucu kami, di dalam pertumbuhan mereka, pendidikan mereka, dalam mencari pekerjaan dan dalam bekerja. Tuntun mereka Tuhan, arahkan mereka, karuniakan senantiasa kesuksesan, keberhasilan bagi mereka selalu. Iya Bapa, lindungi mereka semua dari COVID-19. Kami berdoa buat orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami. Kiranya Tuhan tetap memberkati dan melindungi mereka. Majelis gerejamu, pengurus organisasi intragerejawi, Tuhan kiranya Engkau memberkati mereka semua. Kami berdoa buat pemuda-pemudimu, tuntun dan peliharakan dalam kehidupan masa muda, sehingga mereka tetap berjalan pada kebenaran-Mu dalam menggapai cita-cita mereka, menjalani masa muda mereka dengan baik. Iya Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah pun yang dirawat di rumah sakit. Pulihkan dan sembuhkan mereka. Yang lalai ingatkan, yang berduka hiburkan, yang bersuka cita pun sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka dalam menjalani kehidupan ini, sehingga mereka pun tetap berjalan pada kebenaran Tuhan. Kami saling mempedulikan satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain. Iya Bapa, kami berdoa buat pemerintah kami berkati, bangsa dan negara kami berkati, sehingga aman dan tentram. Di dalamnya kami tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Kota Bontang yang kami cintai Tuhan, kiranya Engkau terus peliharakan, pulihkan dari pandemi COVID-19. Berkati setiap perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bontang, sehingga tetap berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, dan tetap menjadi saluran berkat bagi masyarakat Kota Bontang. Ya Bapa, kami pasrahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya kami dituntun dan dipeliharakan, menjalani kehidupan anugerah Tuhan ini, menikmati berkat-berkat Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan, dan mampukan kami serta yakinkan kami bahwa Tuhan mampu memulihkan kami dari pandemi COVID-19. Ampuni dosa dan keterbatasan kami. Dengarkan kami Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat berjuang, berkarya, bekerja hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat, Solideo Gloria.